Puluhan pelanggar PPKM darurat di Kota Batu kini menjalani sidang putusan tindak pidana ringan. Selain individu, pelanggar PPKM darurat juga dilakukan oleh beberapa pengusaha, kafe, dan restoran, serta pemilik villa yang telah terjaring dalam razia PPKM darurat yang digelar petugas gabungan COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Bertempat di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, pemerintah Kota Batu, sebanyak 65 pelanggar PPKM darurat menjalani sidang tipiring yang digelar Satpol PP bersama Kepolisian dan Pengadilan Negeri Malang. Prosesi sidang tipiring berjalan sesuai protokol kesehatan. Setiap peserta menjalani sidang secara virtual dengan Pengadilan Negeri Malang. Salah satu pelanggar PPKM darurat mengaku pasrah apa yang diputuskan jaksa, meskipun harus membayar denda sesuai aturan yang telah ditentukan. Kepala Kejaksaan Negeri menjelaskan sidang ini berdasarkan kesepakatan Forkopimda dan petunjuk pimpinan baik dari pusat maupun provinsi, dalam upaya pemerintah daerah mendukung PPKM darurat di daerah untuk mengukur kedisiplinannya. Ini merupakan hasil Satpol PP, Polri, TNI, dan Kejaksaan bersama-sama berjibaku ke lapangan melakukan operasi justisi. Ada beberapa kriteria pelanggar PPKM yang menjalani sidang, seperti pelanggaran tidak memakai masker, pelanggaran pelayanan restoran, dan kegiatan yang menciptakan kerumunan warga. Sementara pelaksanaan sidang tipiring bagi pelanggar PPKM darurat sebanyak 65 pelanggar, yakni 32 pelanggar pelaku usaha, perorangan 9, kerumunan 22 orang, dan 2 orang pemilik villa. Pelanggar PPKM. Ya, PPKM. Iya. Waktu itu ngadakan kegiatan apa? Ulang tahun. Ulang tahun. Syukuran. Syukuran ya. Iya. Oh, yang di villa itu. Oh iya. Terus nanti apa jika ada denda yang terlalu anu gimana, Mbak? Oh nggak apa-apa. Siap menerima hukuman apa namanya? Keputusan. Iya. Diterima aja, kan bersalah. Ya. Naati peraturan hukum. Yang penting kita udah Kooperatif ya. kooperatif ya. Hingga kini pelanggaran yang terjadi di Kota Batu selama berlangsungnya PPKM darurat masih sebatas tindak pidana ringan dan belum ada sanksi penyegelan maupun pencabutan izin usaha. Mulai diterapkannya PPKM darurat, 1, 2, 3 hari melakukan sosialisasi di masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian hari ke-4, 5, dan seterusnya Pak Kapolres melakukan penindakan bagi yang sudah dikasih sosialisasi tidak melaksanakan dengan sesuai ketentuan ditindak. Nah, ditindak itu bisa dengan administrasi dan juga ditindak secara pidana. Nah, pada kesempatan siang ini adalah hasil operasi justisi dari beberapa hari yang ditindak secara pidana karena melanggar perda, peraturan wali kota dan ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga diakumulasi pada hari ini disidangkan di tempat balai kota ini. Nah, kira-kira pada hari ini disidangkan sekitar ada 41 perkara yang dikirim dari teman-teman Satpol PP kepada Pengadilan Negeri dengan secara virtual. Yanto Yanjung melaporkan. Prihatin dengan banyaknya pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan tempat isolasi mandiri, anggota DPRD Kota Malang mengusulkan gedung DPRD dijadikan safe house. Gedung DPRD dinilai sangat layak dijadikan safe house mengingat fasilitasnya yang sudah mendukung. Usulan gedung DPRD Kota Malang dijadikan safe house disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian. Ketua DPRD Kota Malang mengatakan meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Malang membuat pasien yang isolasi mandiri tidak mendapatkan tempat isolasi. Untuk itu, dari rasa keprihatinan tersebut, 45 anggota DPRD Kota Malang mengusulkan agar kantor DPRD dijadikan safe house, agar masyarakat dapat melakukan isolasi mandiri dan dapat dilayani dengan baik. Made menambahkan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Wali Kota Malang. Namun untuk penggunaan gedung tersebut tergantung dari Pemkot Malang. Sementara, menanggapi usulan dari anggota DPRD terkait gedung Dewan dijadikan safe house, Wali Kota Malang mengaku senang. Namun, ia mengatakan masih banyak fasilitas lainnya yang bisa dijadikan safe house. Saat ini, sejumlah rumah sakit rujukan dan safe house di Kota Malang sudah penuh. Pemkot Malang juga berupaya menambah fasilitas safe house agar masyarakat atau pasien COVID-19 dengan gejala ringan dapat dilayani dengan baik. Itu keprihatinan kami, 45 orang anggota Dewan melihat situasi.
yang terkini di mana masyarakat banyak tidak mendapat pelayanan kesehatan, rumah sakit semua penuh, safe house yang ada juga penuh, terus kemudian rumah sakit lapangan penuh, sehingga kami menawarkan jika memang gedung DPRD itu dibutuhkan, kami siap. Kami siap mengosongkan gedung DPRD, kami juga langsung berkoordinasi dengan 45 orang ketua-ketua fraksi dan sekwan. Intinya semua siap mendukung kebijakan untuk menyediakan kantor DPRD sebagai safe house. Sekali lagi safe house ya, jadi artinya masyarakat yang bergejala ringan, kemudian butuh perawatan silahkan dipergunakan. Mungkin pertama lantai 1 dulu dipakai. Kalau dibutuhkan lantai 2 silahkan, lantai 3 silahkan. Sehingga apa? Karena kami melihat fasilitas di gedung Dewan itu kan lengkap. Kamar mandinya lengkap, ruang-ruangannya juga ada. Tinggal bagaimana Pemkot menangkap ini. Tapi semua kita serahkan ke Pak Wali Kota dalam hal ini apakah dibutuhkan atau tidak gedung DPRD. Simon Alfredo melaporkan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan penggunaan tabung gas oksigen di sejumlah rumah sakit meningkat drastis. Hal ini mengakibatkan kelangkaan tabung gas di sejumlah kota dan naiknya harga isi ulang gas oksigen. Melihat kondisi tersebut, seorang warga di Karangploso, Kabupaten Malang menggratiskan gas oksigen bagi warga kurang mampu yang melakukan isi ulang. Membantu sesama yang kurang mampu dalam mendapatkan gas oksigen, inilah yang coba dilakukan oleh Pratista Haryanto, warga Karangploso, Kabupaten Malang sejak awal pandemi tahun lalu. Dirinya yang berusaha di bidang pengisian ulang gas oksigen, Pratista membantu warga kurang mampu untuk mendapatkan gas oksigen secara gratis. Awalnya usaha pengisian oksigen miliknya hanya melayani untuk kebutuhan rumah sakit dan industri. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan meningkatnya permintaan gas oksigen, warga pun mulai datang ke tempatnya untuk mengisi ulang tabung oksigen. Kepada warga yang kurang mampu, Pratista memberikan gas oksigen secara gratis setiap kali pengisian untuk tabung gas berukuran 1 meter kubik. Pengisian gratis gas oksigen bagi warga kurang mampu disambut senang oleh warga, salah satunya Sujianto. Ia merasa sangat terbantu karena untuk saat ini, untuk mendapatkan gas oksigen cukup sulit. Biasanya ia sekali mengisi harus membayar biaya isi ulang sebanyak Rp50.000. Namun kali ini ia mendapatkan secara gratis. Sedangkan Pratista Haryanto mengatakan, oksigen gratis bagi warga kurang mampu ini tidak lain untuk membantu sesama yang membutuhkan oksigen. Mengingat saat ini kebutuhan oksigen di tengah pandemi cukup tinggi dan banyak warga yang membutuhkan. Sementara pasca meningkatnya kasus COVID-19, permintaan gas oksigen di tempatnya meningkat hingga 250%. Dalam sehari, stasiun pengisian gas oksigen ini bisa mengisi puluhan tabung gas berukuran 1 meter kubik milik warga kurang mampu. Maksudnya mereka lagi kesusahan ya. Terus juga membutuhkan oksigen ya udah kami supply seperti itu aja. Nggak terlalu banyak alasan kok untuk ini. Mas, pengisian gratis untuk masyarakat ini khusus yang ukuran berapa ini? 1 meter kubik. Untuk yang bawa tabung sendiri ke sini dan dia bisa membuktikan kalau mohon maaf untuk kurang mampu ya kami akan berikan isi ulang oksigen secara cuma-cuma. Ini mulai sejak kapan ini, Mas? Yang untuk apa? Untuk pengisian oksigen gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Sudah lama sih sebenarnya. Cuma nggak tahu tiba-tiba booming aja gitu. Heran saya juga. Mas, kenapa digratiskan akhirnya? Sebenarnya nggak ada alasan untuk itu sebenarnya. Cuma ya untuk bantu sih, nggak ada alasan lain itu aja. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu terus menggelar vaksinasi massal sebagai upaya percepatan vaksinasi agar herd immunity Kota Batu cepat terbentuk. Meski saat ini masih 20% warga Kota Batu yang sudah tervaksin sesuai dengan ketersediaan jatah vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap akan ada tambahan vaksin COVID-19 seiring dengan tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Pemerintah Kota Batu terus menggelar vaksinasi massal sebagai upaya percepatan vaksinasi agar herd immunity warga Kota Batu cepat terbentuk. Sejak beberapa hari terakhir, Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar vaksinasi massal di puskesmas, klinik, rumah sakit, dan sejumlah kantor desa dan kelurahan. Hari ini, vaksinasi COVID-19 dilaksanakan secara serentak di 5 puskesmas yang ada di Kota Batu, serta sejumlah kantor desa dan kelurahan.
Memastikan pelaksanaannya lancar, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu DRG Kartika melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID di sejumlah tempat. Kunjungan tersebut merupakan tanggung jawab kepada masyarakat dalam rangka menyamakan persepsi guna mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan saat ini antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksinasi sangat tinggi. Untuk itu dirinya sengaja memantau pelaksanaan vaksinasi agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kerumunan dan proses berjalan cepat. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan langkah pemerintah kota guna melihat secara langsung tentang kekurangan vaksin COVID-19 bagi warga Kota Batu. Saat ini masih sekitar 20% lebih warga Kota Batu yang sudah tervaksin, sehingga masih banyak warga yang belum terlayani vaksinasi COVID-19. Meski begitu, jatah vaksin untuk Kota Batu saat ini sudah habis. Untuk itu, Wali Kota berharap akan ada tambahan vaksin COVID-19 seiring dengan tingginya animo warga masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Tambahan pasokan vaksin ini untuk mempercepat vaksinasi warga sehingga kekebalan kelompok terhadap virus corona segera terwujud. Dari jatah yang diberikan oleh provinsi, ini hampir semua sudah tersuntikan kepada warga. Memang dari jumlah seluruh vaksin ini hanya baru 23% dari jumlah populasi yang di Kota Batu yang terfasilitasi. Kami sangat berharap Kota Batu bisa mendapat tambahan vaksin yang bisa kemudian kami berikan kepada masyarakat agar herd community-nya itu cepat tercapai. Tetapi alhamdulillah sekarang ini antusias masyarakat luar biasa, sehingga awal-awal vaksin yang kita susah mencari orang yang mau divaksin, sekarang terpaksa harus banyak yang menunggu antrian untuk bisa divaksin. Ini antrian sudah 1.000 lebih, ya, ada sudah 1.000-an orang yang belum bisa kami fasilitasi. Mudah-mudahan vaksin dari provinsi bisa cepat datang yang untuk kita bisa memvaksin warga yang sudah mendaftar. Yanto Yancung melaporkan. Pada masa PPKM darurat, beberapa jalan alternatif mendapatkan penjagaan warga dan petugas Linmas. Penjagaan dilakukan mulai pagi sampai malam hari, salah satunya di jalan alternatif menuju perumahan Karanglo Indah Malang. Jalur alternatif menjadi ramai ketika pemberlakuan PPKM darurat akibat jalan utama antar wilayah dilakukan penyekatan atau penutupan. Para pengguna jalan ramai memanfaatkan jalan alternatif untuk menuju ke tempat kerja atau ke tujuan lainnya. Salah satunya jalan alternatif menuju Kota Malang melalui perumahan Karanglo Indah. Jalan 2 lajur arah ini kini ditutup 1 lajur dan 1 lajur lagi dipergunakan untuk 2 arah kendaraan, baik yang masuk maupun keluar. Jalan alternatif ini cukup ramai dilintasi khususnya pengendara roda 2 pada waktu pagi hari, khususnya dari arah Singosari yang akan masuk ke arah Kota Malang. Menurut petugas Linmas menjelaskan 1 lajur jalan dipergunakan untuk 2 arah baik oleh warga perumahan maupun pengendara lainnya. Sementara untuk kendaraan besar ada pemeriksaan agar tidak menimbulkan kemacetan. Di jalan alternatif lainnya mulai dari perempatan Pendem sampai dengan Jalan Soekarno-Hatta melintasi Tegal Gondo terlihat lancar dan cenderung sepi. Banyak pihak berharap PPKM darurat bisa berhasil maksimal dalam upaya menekan lonjakan COVID-19. Sehingga kegiatan PPKM darurat ini bisa segera berakhir dan tidak ada perpanjangan. Sampainya jam 6 sampai jam 8 itu. Kemudian siang? Yang agak ramai. Nggak ramai, Pak. Pak, berarti ini nggak ada penutupan total, Pak, ya? Oh, nggak ada. Nggak ada, Pak, ya? Berarti diutamakan itu roda 2, Pak, ya? Tapi kalau untuk kendaraan besar, truk gimana, Bang? Oh, di jalan besar sana kan ada yang ngatur, Pak, ya? Tapi semenjak ini nggak ada kepadatan ya, Pak? Nggak ada kepadatan jalan di jalan para perumahan ini, Pak? Kadang ada yang padatan jalan itu. Soalnya kan jalan juga nggak Pak, ya? Nggak begitu lebar, Pak, ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat sepinya pengunjung karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, penyedia jasa wisata petik apel di Kota Batu merugi. Para penyedia jasa wisata petik apel akhirnya memanen apel dan menghentikan kegiatan sementara sambil menunggu kondisi membaik.
Beginilah yang terlihat di wilayah Tulungrejo penghasil apel di Kota Batu. Akibat terdampak cuaca dan masih sering turun kabut pada malam hari, tanaman apel khususnya pada bagian bunga mengalami kerontokan, sehingga tidak bisa menjadi calon buah apel. Tidak hanya itu, akibat sepinya pembeli dan kondisi PPKM darurat yang masih berlangsung, harga apel ikut terdampak dan mengalami penurunan. Turunnya harga apel ini sangat dirasakan oleh para petani karena biaya perawatan yang tinggi, khususnya untuk obat-obatan tidak sebanding dengan biaya pengeluaran. Saat ini harga apel ana di kisaran 4 ribuan per kilogram dan mana lagi 7 ribuan untuk kualitas bagus. Tidak hanya itu, sepinya mobilitas masyarakat akibat PPKM darurat ini juga berdampak pada wisata petik apel di Kota Batu. Para penyedia jasa wisata petik apel sejak pemberlakuan PPKM darurat sudah tidak ada kunjungan sehingga mereka merugi. Menurut salah seorang penyedia jasa wisata petik apel menjelaskan, sepinya kunjungan wisata ke Kota Batu akan mengakibatkan kerugian yang semakin besar karena perawatan tanaman tetap dilakukan sehingga akhirnya mereka memanen apel dan menghentikan kegiatan wisata petik apel sementara waktu menunggu kondisi membaik. Di lokasi terlihat penyedia jasa wisata petik apel mulai membongkar tenda dan memanen apel yang pada saat membeli ke petani dengan harga jual yang masih tinggi dan saat ini menjual dengan harga yang sudah turun drastis. Mereka berharap pandemi bisa segera berakhir sehingga aktivitas wisata petik apel bisa kembali normal. Harga apel tingkat petani sekarang harganya anjlok, Pak. Kemarin habis mahal, sempat menginjak di harga 15 tapi sekarang jeblok jadi 6.000. Itu untuk jenis apa yang 6.000? Semuanya, Pak. Mana lagi? Kalau yang ana 4.000, Pak. 4.000. Ini kan asalnya untuk wisata ini ya, petik apel, Pak ya? Dulunya kita gunakan wisata petik apel untuk kita tujuannya mengangkat ekonomi petani. Ya, Jadi yang dari petani yang harganya cuma 15.000, ya. kita beli dari petani harga 20.000. Itu pun kita cuma main karangan, Pak. Ya. Karena tujuan kita ngangkat ekonomi petani. Dan harga 20.000 itu pun termasuk busuk-busuknya juga. Dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi saat ini ya lumayan, Pak, nangis, Pak, menjerit. Apalagi petani sudah kita bayar dengan lunas, tapi kondisi saat ini langsung ditutup total. ya akhirnya apelnya dipanen aja dah. Apelnya kita panen meskipun merugi nggak apa-apa, Pak, karena kalau nggak kita merugi ya tetap nggak laku juga, Pak, tambah rugi total kita. Iwan Hikmawan melaporkan.